Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 78 Raja Iblis Kecil Han Yan. Di bawah tekanan tatapan Jiang Chen, ekspresi manajer dan anak buahnya berubah drastis, dan mereka mulai gemetar. Mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang apa yang dikatakan Jiang Chen. Jika mereka menghalangi jalannya, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Dia adalah orang yang berani menyerang Tuan Muda Yin Ren. Ah! Yin Ren menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Ia ingin menyentuh sumpit di matanya dengan tangannya, tetapi ia tidak berani melakukannya. Rasa sakit yang hebat telah membuat tubuhnya kram, dan ia hanya bisa berteriak dengan harapan bisa menghilangkan rasa sakitnya. Suasana di restoran itu menakutkan sekaligus menyedihkan. Siapa yang berani menyakiti anakku? Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras dari luar restoran. Suaranya dalam dengan nada memaksa yang kuat. Setelah itu, seorang pria muncul di restoran dengan hembusan angin kemenangan. Pria yang datang itu tampak seperti berusia 40-an. Dia tidak tinggi, dan dia sangat mirip Yin Ren. Dia pria gemuk, tetapi energinya beberapa ratus kali lebih kuat dari energi Yin Ren. Pria ini adalah wali kota Silver Moon, Yin Zongcheng. Melihat wali kota mereka, sang manajer dan yang lainnya langsung merasa rileks. Mereka buru-buru minggir. Rumah wali kota tidak jauh dari restoran Silver Moon, jadi tepat setelah Yin Zongcheng merasakan jimatnya patah, dia langsung bergegas menghampiri. Seorang prajurit inti surgawi mampu terbang, jadi jarak antara rumah wali kota dan restoran Silver Moon dapat dilintasi dalam waktu sekejap mata orang biasa. Tepat saat Yin Zongcheng tiba, dia langsung melihat Yin Ren berguling-guling di lantai dan menjerit kesakitan. Saat melihat luka serius pada Yin Ren ditambah mayat-mayat yang tergeletak di sampingnya, dia langsung marah. Yin Zongcheng lalu memukul leher Yin Ren dengan telapak tangannya hingga pingsan. Setelah itu, ia menggunakan energi Yuan untuk menutup luka di matanya dan menghentikan pendarahannya untuk sementara. Ia bertanya dengan suara yang sangat marah, "Siapa? Siapa yang melakukan ini?" Yin Zongcheng sangat marah. Seseorang benar-benar telah menyerang putranya di restoran Silver Moon, bagaimana dia bisa mentolerir ini? Ini adalah provokasi kekuatan yang lebih tinggi. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membuat pelakunya membayar untuk ini. "Pak Wali Kota, tuanku, itu dia." Manajer itu menunjuk ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan kening. Dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan lawan yang sepadan di alam inti fana. Namun, jika lawannya adalah seorang pejuang inti surgawi, ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi, tetapi ia juga tidak takut. Dengan kemampuannya, bahkan jika ia tidak dapat memenangkan pertarungan, ia masih dapat melarikan diri dengan sayap darahnya. Selain itu, dengan bekerja sama dengan Big Yellow dan Yan Chen Yu yang berada di ranah Mid Mortal Core, mereka masih memiliki peluang melawan Yin Zongcheng. 9 Yin Meridian milik Yan Chen Yu dapat memberi mereka keuntungan dengan ini, dan selain dari sayap darah, Jiang Chen masih memiliki racun mematikan sebagai kartu tersembunyinya. "Bocah, aku tidak peduli siapa dirimu, dan aku tidak peduli apa alasanmu. Kau telah menghancurkan mata anakku, jadi sekarang kau harus membayarnya dengan nyawamu." Niat membunuh mengalir keluar dari tubuh Yin Zongcheng. Energi Yuannya beredar di telapak tangannya, dan dia bersiap untuk menyerang. "Berhenti!" Tepat pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari sudut restoran. Semua orang melihat ke sudut dan melihat seorang pemuda berpakaian biru duduk di samping jendela perlahan berdiri. Dia mulai berjalan ke arah Jiang Chen dengan langkah mantap. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berbaju biru ini sebelumnya, tetapi saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Berani-beraninya mencampuri urusan wali kota saat ini. Jika dia bukan orang bodoh, maka dia pastilah seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Pemuda ini tampak tampan dan berbakat, jadi dia jelas bukan orang bodoh. Jiang Chen juga melihat ke arah pemuda itu. Ia telah memperhatikan pemuda ini ketika ia memasuki restoran, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan berbicara dan mencoba menolongnya saat ini. "Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusanku?" Yin Zongcheng meraung keras dan geram. "Saya punya penyakit yang membuat saya suka ikut campur. Setiap kali saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai, saya akan berusaha untuk mengatasinya. Apa yang terjadi hari ini tidak dapat disalahkan pada saudara muda ini. Penis anakmu masuk ke otaknya, jadi dia menjadi terangsang dan memintanya. Kamu seharusnya bersyukur bahwa saudara ini menunjukkan belas kasihan hari ini dengan hanya membutakan kedua matanya. Jika itu aku, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang." Pemuda itu bicara acuh tak acuh, tanpa mempedulikan bagaimana reaksi Yin Zongcheng setelah mendengar ini. "Apa yang baru saja kau katakan? Siapa kau sebenarnya?"
Beraninya kau mengganggu urusanku. Di kota bulan perak ini, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Yin Zongcheng semakin marah, tetapi dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Itulah sebabnya dia menahan diri untuk tidak menyerang. Jangankan kota bulan perak yang kecil ini, aku akan mengurusi urusan apapun di tempat manapun di Provinsi Qi. Aku, Han Yan, selalu punya kebiasaan buruk ini. Yin Zongchen, jika kau berani menyentuh adik kecil ini hari ini, maka kau menempatkan dirimu sebagai musuhku, Han Yan dari Sekte Hitam. Pria muda itu berkata dengan lugas. Ketika mendengar Han Yan dari Sekte Hitam, semua orang terkejut. Apa? Dia adalah Raja Iblis kecil Han Yan dari Sekte Hitam. Kenapa dia ada di sini, bukannya di tempat kompetisi Provinsi Qi? Ya Tuhan, apakah itu Raja Iblis kecil? Aku sangat beruntung bisa makan di restoran yang sama dengan Raja Iblis kecil. Dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Hitam. Kudengar dia berada di puncak alam inti fana, dan dia akan segera menerobos ke alam inti surgawi. Dengan bakatnya, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dari Guan Yiyun dari Sekte Hitam. Tentu saja, potensinya sebenarnya lebih besar dari Guan Yiyun. Kudengar dia adalah keturunan iblis ilahi, dan kekuatan iblis ilahi kuno tersegel di dalam tubuhnya. Dia pria yang luar biasa. Selain itu, pria ini jarang menyerang seseorang, tetapi ketika dia menyerang, seseorang akan mati. Itulah sebabnya dia mendapat julukan Raja Iblis Kecil. Raja Iblis Kecil ingin terlibat dalam masalah ini, saya khawatir wali kota harus menundukkan kepalanya. Han Yan adalah seorang jenius langka dari Sekte Hitam. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi murid inti. Para tetua Sekte Hitam sangat memperhatikannya. Dia bukan seseorang yang dapat disinggung oleh kota bulan perak yang kecil ini. Semua orang kini membicarakan Han Yan. Raja Iblis kecil ini memang terkenal, tetapi wajahnya jarang terlihat di depan umum. Jadi, tidak seorang pun akan pernah menyangka bahwa Raja Iblis kecil ini akan datang ke restoran Silver Moon untuk minum anggur. Kau adalah Raja Iblis kecil. Yin Zongcheng juga terkejut dengan ini, sikap mendominasinya kini hilang. Dia bisa menyinggung siapapun di sini kecuali Raja Iblis kecil ini. Meskipun Han Yan hanya seorang prajurit inti fana, dia tidak berani menyinggungnya. Jika dia memprovokasi Raja Iblis kecil ini, itu sama saja dengan menyatakan perang dengan Sekte Hitam, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Jika dia melakukannya, lupakan saja tentang menyelamatkan nyawa putranya sendiri, nyawanya sendiri akan terancam. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan putramu, tidak ada hubungannya dengan adik kecilmu ini. Kata Yan Han. Tapi, dia membuat anakku buta. Yin Zongcheng masih belum puas. Sudah kubilang. Kalau aku akan membunuhnya di tempat. Yin Zongchen, beraninya kau tidak menghormatiku. Han Yan mendengus dingin. Sikap malasnya kini benar-benar hilang, berubah menjadi sikap mendominasi. Aku tidak berani. Yin Zongcheng tidak berani bersikap tidak sopan. Raja Iblis kecil bukanlah seseorang yang bisa disinggungnya. Jika dia kehilangan akal sehatnya hari ini dan membunuh Jiang Chen dan kelompoknya, itu sama saja dengan menyinggung Raja Iblis kecil. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di Provinsi Qi. Baiklah. Adik kecil, ayo berangkat. Han Yan tersenyum pada Jiang Chen dan mengibaskan rambut hitam panjangnya. Kemudian dia mulai berjalan menuju pintu keluar Silver Moon Restaurant. Jiang Chen mengabaikan tatapan membunuh Yin Zongcheng saat ia mengikuti di belakang Han Yan dan berjalan keluar dari restoran Silver Moon. Tak lama kemudian, sekelompok orang ini menghilang di antara kerumunan. Tuan Wali Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di dalam restoran, manajer bertanya dengan hati-hati. Enyah. Yin Zongcheng memarahi manajer itu sebelum dia membawa Yin Ren yang koma dari lantai. Setelah itu, dia terbang ke langit. Hari ini adalah hari yang buruk baginya. Dia, sebagai wali kota, tidak bisa membalas dendam atas putranya sendiri. Selain itu, ini adalah wilayahnya sendiri. Raja Iblis kecil itu bisa datang kapan saja, tetapi mengapa dia harus muncul hari ini? Sekte Hitam itu besar, jadi mengapa dia harus datang ke kota bulan perak yang kecil ini untuk minum? Macan tutul yang gagah berani itu bertemu dengan harimau sungguhan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika lawannya adalah Raja Iblis kecil, wali kota hanya bisa menelan semua emosinya. Benar, tapi pemuda itu juga kejam. Tidakkah kalian semua memperhatikan bagaimana pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya? Sikap tenang itu jelas tidak dibuat-buat. Dugaanku adalah bahwa bahkan jika Raja Iblis kecil tidak melakukan apapun, dia masih bisa keluar hidup-hidup. Jangan banyak bicara. Wali kota masih harus melampiaskan amarahnya, jangan ikut campur. Di luar Silver Moon City.
Terima kasih Saudara Han atas bantuannya. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Han Yan. Bagaimanapun juga, pria ini telah menolongnya, dan Jiang Chen perlu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Han Yan. Jangan sebut-sebut. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Han Yan bertanya sambil tersenyum. Nama saya Jiang Chen. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini, saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Jiang Chen tersenyum pahit. Benar sekali. Sialan, aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Big Yellow segera masuk ke dalam percakapan untuk membuktikan keberadaannya. Jiang Chen kemudian memutar matanya. Anjing ini telah makan banyak sejak mereka tiba di restoran, namun ia masih mengeluh karena tidak bisa makan dengan tenang. Mengingat semua yang dimakan si kuning besar, dia ingat bahwa mereka lupa membayar tagihan, tetapi itu lebih baik. Sekarang setelah mereka saling menyinggung, apa gunanya membayar tagihan? Saudara Jiang adalah seorang pria dengan bakat luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti kompetisi Provinsi Qi yang diadakan di Kota Matahari Berputar? Han Yan bertanya. Kompetisi untuk para pengikut lingkaran luar dari 4 sekte besar. Mata Jiang Chen berbinar. Dia memang tertarik pada kompetisi Provinsi Qi ini. Siapapun di Provinsi Qi dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dengan kemampuan Saudara Jiang, kamu mungkin bisa mendapatkan peringkat yang bagus di sana. Namun, ada sesuatu yang perlu aku lakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Aku harap aku bisa bertemu denganmu lagi di Whirling Sun City. Setelah mengatakan ini, Han Yan berbalik dan pergi. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dalam beberapa saat, dia telah menghilang. Jelas bahwa Raja Iblis kecil yang pemarah ini memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Chen. Nak, kamu harus pergi ke Kota Matahari Berputar dan bergabung dengan kompetisi Provinsi Qi. Kata Big Yellow. Baiklah, karena kita sudah di sini dan tidak ada tempat lain untuk dituju, mari kita kunjungi Whirling Sun City. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia siap untuk mengunjungi Whirling Sun City. Kakak Jiang Chen, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, wali kota mungkin akan muncul, dan kita harus berjuang keras menghadapinya. Kata Yang Chen Yu. Jangan khawatir Xiao Yu. Jika Yin Zongcheng itu ingin membunuh kita, dia pasti sudah melakukannya sekarang di restoran. Dia takut pada Raja Iblis kecil. Jika dia mengejar kita, itu sama saja dengan menyinggung Raja Iblis kecil. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti Raja Iblis kecil. Lagi pula, aku tidak membunuh putranya, aku hanya membuatnya buta. Jiang Chen berkata dengan ekspresi santai. Selain itu, bahkan jika Yin Zongcheng mengejar mereka ke sini, dia tidak akan takut. Kekuatan gabungan dari trio ini akan lebih dari cukup untuk menghadapi seorang prajurit inti surgawi awal. Haha, ayo kita berangkat ke Whirling Sun City. Big Yellow adalah seseorang yang menyukai tempat-tempat yang sering terjadi sesuatu. Tempat yang sering mengadakan acara besar pasti akan menarik perhatiannya. Kompetisi Provinsi Qi akan diadakan di Whirling Sun City, jadi tempat itu akan menjadi tempat yang sering mengadakan banyak acara.